Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang disayangi Allah, melatih kesadaran melalui zikir adalah fondasi utama dalam perjalanan spiritual seorang hamba menuju Allah. Dalam tradisi tasawuf, zikir adalah sebuah proses menghadirkan hati secara utuh di hadapan Sang Pencipta. Ulama tasawuf menjelaskan bahwa hakikat zikir adalah menghadirkan Allah dalam setiap tarikan napas dan detak hati. Ini adalah latihan kesadaran yang terus-menerus, bukan hanya dalam ibadah formal, tapi dalam segala aspek kehidupan. Imam Al-Ghazali menyebut zikir sebagai cahaya yang menyinari hati. Semakin sering seorang hamba berzikir, semakin terang hatinya, dan semakin jelas pula ia melihat hakikat dirinya dan Tuhannya. Zikir menjadi alat untuk membersihkan cermin hati dari karat-karat duniawi, dari lalai, dengki, sombong, dan cinta berlebihan terhadap dunia. Dalam kondisi seperti ini, kesadaran rohani mulai bangkit dan seseorang mulai hidup dalam kehadiran bersama Allah. Saudaraku, transformasi diri menurut para ulama tasawuf bukanlah sekadar perubahan perilaku lahiriah, melainkan perubahan hakikat batin. Mereka menyebutnya dengan istilah tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Proses ini terjadi seiring dengan latihan-latihan rohani seperti zikir, tafakur, muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah, dan muhasabah, introspeksi diri. Seorang murid akan dibimbing untuk meninggalkan sifat-sifat tercela seperti riya, ujub, dan ghurur, menuju sifat-sifat mahmudah seperti ikhlas, tawadhu, dan sabar. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam menjelaskan bahwa perubahan batin sejati hanya terjadi jika hati telah tercerahkan oleh cahaya ma'rifatullah. Maka zikir menjadi jalan untuk membuka pintu ma'rifat ini. Dan untuk membuka pintu ma'rifat bukan semata-mata dengan jumlah zikir yang banyak, melainkan dengan hadirnya hati yang khusyuk dan ikhlas dalam setiap lafaz yang diucapkan. Zikir yang demikian inilah yang menghunjam ke dalam jiwa dan mengguncang seluruh struktur nafsu duniawi dalam diri kita. Saudaraku, para sufi menekankan bahwa transformasi batin hanya bisa terjadi jika zikir dilakukan dengan istiqomah. Zikir harus menjadi bagian dari identitas rohani kita. Dengan istiqomah, zikir membentuk pola pikir baru, memperhalus rasa, dan menjadikan hati lebih peka terhadap bisikan ilahi. Hati yang terbiasa dengan zikir akan mudah menangkap ilham, mudah menangis dalam doa, dan ringan untuk meninggalkan maksiat karena sudah merasakan manisnya kedekatan dengan Allah. Para sufi juga mengajarkan pentingnya sohbah, yaitu kebersamaan dan bersahabat dengan guru dan lingkungan orang soleh. Transformasi diri tidak bisa dilakukan sendirian. Seorang murid butuh teladan dan bimbingan, sebagaimana para sahabat dibimbing langsung oleh Rasulullah. Dalam konteks ini, zikir menjadi efektif karena dilakukan dalam lapisan rohani yang bersamaan. Hati yang letih karena dosa menjadi kuat kembali ketika berada di tengah majelis zikir dan nasihat. Zikir juga melatih kita untuk melepaskan ego. Dalam setiap kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita sedang menghancurkan kebergantungan kepada selain Allah. Ketika diulang-ulang dengan penuh kesadaran, kalimat ini menggugurkan segala berhala tersembunyi dalam jiwa, baik itu keinginan akan pujian, takut kehilangan, atau keterikatan pada dunia. Disinilah zikir menjadi alat untuk menghancurkan ego dan membangkitkan roh. Saudaraku, para ulama tasawuf menegaskan bahwa kesadaran yang dilatih melalui zikir akan menciptakan manusia yang taat dan jernih dalam batinnya. Ia akan menjadi pribadi yang tenang, tidak mudah goyah,
dan selalu bersandar kepada Allah dalam segala hal. Itulah buah dari zikir, hati yang hidup, jiwa yang bersih, dan hidup yang terarah menuju ridhonya. Dalam proses ini, muncul apa yang disebut para sufi sebagai hal dan makom. Hal adalah keadaan spiritual yang datang dari Allah secara tiba-tiba, seperti rasa takut, harap, cinta, atau rindu kepadanya. Sedangkan makom adalah tingkatan yang dicapai seorang hamba melalui usaha spiritual yang terus-menerus, seperti sabar, tawakal, ridho, dan ikhlas. Zikir yang konsisten dan disertai dengan perenungan akan membawa seseorang dari satu makom ke makom yang lebih tinggi, hingga ia menjadi insan yang sepenuhnya terarah kepada Allah. Ketika zikir menjadi denyut hidup seorang hamba, maka tidak ada lagi ruang dalam hatinya untuk lalai. Ia akan merasa malu jika detik-detik hidupnya berlalu tanpa menyebut nama Allah. Inilah yang dimaksud dengan hudurul qalb, hadirnya hati dalam kesadaran akan Allah setiap waktu. Dalam kondisi ini, zikir menjadi napas kehidupan. Bahkan diamnya adalah zikir, tidurnya adalah zikir, dan gerak-geriknya selalu dibingkai dalam ingatan kepada Allah. Ulama tasawuf seperti Imam Junaid al-Baghdadi menyebut bahwa zikir yang sejati adalah zikir yang melahirkan mahabbah, cinta kepada Allah. Cinta ini yang kemudian menggerakkan seluruh dimensi diri, akal, hati, nafsu, dan anggota tubuh menuju kehendaknya. Saat cinta itu tumbuh, zikir menjadi kebutuhan. Ia menjadi santapan jiwa, dan tanpa itu hati menjadi gersam. Maka tidak heran jika para wali Allah mampu berzikir ribuan kali dalam sehari, karena bagi mereka zikir adalah kenikmatan yang tak tergantikan. Transformasi diri yang lahir dari zikir ini juga akan terlihat dalam akhlak. Hati yang bersih akan mencerminkan sikap hidup yang lembut, sabar, pemaaf, dan tidak mudah terpancing emosi. Inilah ciri-ciri zikir yang diterima, perubahan nyata dalam perilaku. Jika seseorang banyak berzikir tapi tetap keras hati, mudah marah, suka menilai orang, dan mencintai dunia secara berlebihan, berarti zikirnya belum menembus lapisan hati yang terdalam. Saudaraku yang disayangi Allah, zikir bisa menjadi sarana seorang hamba untuk menuju ma'rifatullah, pengenalan hakiki kepada Allah. Ulama tasawuf menekankan bahwa buah tertinggi dari zikir adalah fana, yaitu lenyapnya keakuan diri dalam kehadiran Allah, seperti hilangnya ego dan kemauan pribadi yang bertentangan dengan kehendaknya. Pada titik ini, seorang hamba tidak lagi memiliki kehendak selain apa yang Allah kehendaki. Ia hidup dalam penghambaan murni, dan semua yang ia lakukan hanyalah bentuk penyaksian terhadap kebesarannya. Begitulah jalan zikir mengubah manusia dari makhluk biasa menjadi abid sejati, seorang hamba yang sadar, tunduk, dan selalu terhubung dengan Tuhannya. Sebuah proses yang tidak instan, tapi pasti membuahkan hasil jika dilakukan dengan kesungguhan, keikhlasan, dan bimbingan yang tepat. Dalam perjalanan ini, sangat penting menjaga adab zikir, karena menurut para ulama tasawuf, adab adalah ruh dari amalan. Zikir yang dilakukan tanpa adab bisa menjadi kosong dari barokah. Maka sebelum memulai zikir, bersihkan hati dari niat selain Allah, sucikan diri secara lahir dan batin, pilih waktu yang tenang dan tempat yang bersih. Duduklah dengan penuh hormat dan lafazkan zikir dengan suara lembut, penuh perenungan. Biarkan setiap lafaz turun ke dalam hati dan menggugah kesadaranmu akan siapa dirimu dan kepada siapa engkau kembali.
Bersamaan dengan itu, penting juga menjaga muraqabah, yaitu mendekat dan merasa selalu diawasi oleh Allah. Zikir akan terasa hampa jika dilakukan dalam kelalaian. Namun ketika zikir dibarengi dengan perasaan muraqabah, setiap kata Allah yang terucap akan seperti mengetuk pintu langit, menguatkan koneksi rohani yang dalam. Hati yang telah terbiasa merasa diawasi akan berhati-hati dalam bertindak, bahkan dalam berpikir. Inilah yang membuat zikir menjadi kekuatan transformasi, karena ia membentuk kesadaran terus-menerus akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ulama sufi juga menyampaikan bahwa tidak semua zikir itu dengan lisan. Ada zikir hati, ada zikir akal, bahkan ada zikir sir, zikir rahasia yang terjadi di kedalaman jiwa, di luar jangkauan kata-kata. Zikir semacam ini biasanya muncul ketika seorang hamba sudah masuk dalam keheningan spiritual, jauh dari keramaian dunia. Ia bisa saja diam secara lahir, tapi hatinya tenggelam dalam samudra zikir. Bahkan dalam tidur pun, jiwanya berzikir. Ini adalah karunia besar dari Allah yang hanya diberikan kepada hamba yang benar-benar tulus dalam perjalanannya. Di antara semua bentuk zikir, yang paling afdol adalah zikir la ilaha illallah. Kalimat ini bukan hanya inti tauhid, tapi kalimat ini adalah inti transformasi batin. Ketika seseorang mengucapkannya dengan penuh kesadaran, ia sedang menghancurkan seluruh ilah selain Allah dalam dirinya. Hawa nafsu, cinta dunia, ego, dan ambisi kosong. Maka zikir ini sangat ditekankan oleh para guru sufi untuk diulang-ulang dengan istiqomah hingga menjadi bagian dari denyut nadi. Sebab semakin sering kalimat ini diulang, semakin dalam pengaruhnya terhadap pola pikir dan batin. Oleh karena itu, jangan lupakan pentingnya muhasabah setelah berzikir. Setelah menutup zikir, sempatkan untuk melihat ke dalam diri. Apakah hatimu sudah lebih tenang? Apakah ada cahaya baru dalam dirimu? Apakah perilakumu hari ini lebih dekat dengan akhlak Nabi? Karena zikir yang sejati tidak dilakukan di majelis saja, melainkan zikir yang sejati itu adalah zikir yang bisa membawa perubahan dalam kehidupan nyata kita. Ia akan memperhalus tutur kata, menahan lisan dari ghibah, menjaga pandangan dari yang haram, dan menuntun langkah ke jalan kebaikan. Zikir, jika dilakukan dengan kesadaran, adab, dan niat yang benar, akan membuka jalan panjang menuju ma'rifat. Ia akan menenangkan jiwa kita dan menyusun ulang prioritas hidup kita. Apa yang dulu dianggap penting menjadi remeh. Apa yang dulu disepelekan menjadi sangat berarti. Dunia mulai terasa ringan dan akhirat mulai terasa dekat. Inilah awal dari kehidupan rohani yang sebenarnya. Hidup dengan hati yang hidup, hati yang selalu terhubung dengan Robnya. Dalam keadaan seperti itu, seseorang mulai mengalami tajalli, manifestasi cahaya ilahi yang mulai masuk hati kita. Tajalli adalah buah dari ketulusan zikir dan perjalanan rohani yang terus disucikan. Cahaya ini tidak terlihat oleh mata, tapi sangat nyata terasa oleh hati. Ia menerangi jalan, menuntun keputusan, bahkan menjauhkan seorang hamba dari hal-hal yang menggelapkan rohani, walaupun tampak indah di permukaan. Tajalli juga memperkuat basiroh, yaitu pandangan batin yang tajam dalam membedakan yang hak dan yang batil, yang murni dan yang palsu. Para sufi seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa ketika seseorang terus-menerus berzikir dengan jujur dan sabar, maka Allah sendiri yang akan mengambil alih hatinya. Ia akan merasakan tarikan ilahi dalam ibadah, kekhusyukan dalam salat, dan kehadiran Allah dalam setiap peristiwa. Zikir pun menjadi aktivitas dan keadaan.
Tidak ada waktu khusus untuk zikir, karena seluruh hidupnya telah menjadi zikir. Namun, jalan ini bukan tanpa tantangan. Nafsu akan terus menggoda, dunia akan terus memikat, dan bisikan syaitan tidak akan berhenti. Disinilah zikir menjadi senjata. Setiap kali hati mulai lalai, zikir mengembalikannya. Setiap kali tergoda ke arah yang salah, zikir menariknya kembali ke jalur. Maka tak heran jika zikir disebut oleh para ulama sebagai penjaga hati. Ia seperti pagar yang melindungi kebun jiwa agar tidak rusak oleh serangan luar. Dalam proses ini, keikhlasan harus dijaga dengan sangat hati-hati. Banyak orang berzikir tapi hatinya sibuk mencari pujian, merasa lebih suci, atau terjebak dalam perasaan telah sampai. Ini penyakit ruhani yang sangat halus. Maka seorang murid sejati harus selalu merasa dalam perjalanan, belum selesai, belum sampai, dan tetap butuh bimbingan Allah. Zikir sejati adalah zikir yang memunculkan kehinaan diri di hadapan kebesaran Allah, bukan kebanggaan spiritual yang tersembunyi. Saudaraku, ada satu hal yang sangat penting dan perlu kita ketahui, yakni jangan berharap hasil instan. Zikir bukan sihir, ia adalah proses. Mungkin di awal terasa kering, bosan, atau bahkan tanpa makna. Tapi teruskan. Sebagaimana air yang menetes terus-menerus bisa melubangi batu, zikir yang konsisten akan menembus kerasnya hati. Para wali pun melewati masa-masa gelap, kesendirian, tangis di malam hari, dan kebingungan sebelum merasakan manisnya zikir. Maka bersabarlah. Zikir yang kamu lantunkan hari ini bisa jadi sedang membuka pintu rahmat yang besar untuk masa depanmu. Karena itu, istiqomah menjadi kunci mutlak. Ulama tasawuf mengajarkan bahwa amalan sedikit tapi terus-menerus lebih dicintai Allah daripada amalan besar yang terputus. Zikir bukan tentang berapa banyak hitungan yang kamu capai, melainkan tentang seberapa dalam hati hadir bersama Allah saat menyebut namanya. Istiqomah dalam zikir akan membentuk kebiasaan rohani yang menetap, membangun struktur batin yang kuat, dan menjadikan hati selalu siap menerima limpahan cahaya dan hidayah. Dalam zikir yang terus dipelihara, seorang hamba perlahan akan melewati fase taubat, lalu taholi, melepaskan diri dari sifat buruk, menuju tahali, menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji, hingga sampai pada tajalli. Proses ini tidak bisa dilewati secara lompat-lompat. Semua tahapan harus dilalui, dijalani dengan sabar dan jujur. Maka penting untuk tidak tergesa ingin merasakan kedekatan dengan Allah tanpa terlebih dulu membersihkan karat yang menutupi hati. Sebagian orang mengira bahwa zikir hanya untuk orang yang sudah suci atau sudah tinggi derajatnya. Padahal justru zikir adalah pintu pembuka bagi siapapun yang ingin kembali. Para ulama sepakat bahwa zikir adalah ibadah yang paling mudah tapi paling tinggi nilainya. Ia tidak memerlukan tempat khusus, tidak bergantung waktu tertentu, dan bisa dilakukan oleh siapa saja, dalam kondisi apapun. Itulah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Dia membuka jalan untuk selalu diingat, kapan saja dan di mana saja. Jika engkau konsisten dalam zikir, maka sedikit demi sedikit hati akan merasa cukup dengan Allah. Dunia tidak lagi menggoda seperti dulu. Kekhawatiran akan masa depan berkurang, sebab hati sudah yakin bahwa Allah yang mengatur segalanya. Engkau tidak lagi sibuk mencari validasi dari manusia, karena telah merasakan bahwa cukup Allah yang tahu. Ini bukan teori, tapi ini adalah pengalaman nyata yang disebut para ulama sebagai
ketenangan yang datang dari keimanan yang mengakar. Saudaraku, tidak ada perjalanan rohani tanpa perjuangan. Semua rasa berat akan terasa ringan ketika engkau mulai merasakan manisnya kedekatan dengan Allah. Zikir akan menjadi jembatan antara hatimu yang lemah dan Allah yang maha kuat. Ia adalah perahu penyelamat dalam gelombang dunia yang menyesatkan. Maka berpeganglah padanya. Jangan menunggu siap untuk mulai berzikir, karena zikir itulah yang akan membuatmu siap. Maka teruslah berzikir, meski di awal terasa hambar. Teruslah hadirkan hati, meski kadang terasa kosong, sebab setiap upaya itu tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Bahkan zikir yang engkau lafazkan dengan hati yang lelah tetap dicatat sebagai bentuk cinta yang besar kepadanya. Allah melihat kejujuran niatmu, bukan kesempurnaan amalmu. Dan disitulah rahmatnya turun, menenangkan hati, memurnikan niat, dan menguatkan langkah dalam menujunya. Jadikan zikir sebagai sahabat harianmu, sebagai pelindung ketika hati gelisah, dan sebagai kunci untuk membuka gerbang ketenangan sejati. Jangan tinggalkan zikir meski engkau merasa belum pantas. Justru dengan berzikirlah Allah akan memantaskanmu. Seperti dikatakan dalam hadis qudsi, aku bersama hambaku saat ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, aku pun mengingatnya dalam diriku. Maka cukup dengan satu langkah dari kita, Allah akan membalas dengan langkah yang lebih dekat. Ya Allah, jadikan lisan kami lembut dengan menyebut nama-Mu. Jadikan hati kami hidup dengan mengingat-Mu. Jauhkan kami dari kelalaian, dari kesombongan, dari ketergantungan pada selain-Mu. Bimbing kami di jalan para pecinta-Mu. Bersihkan hati kami, terangilah hidup kami, dan masukkan kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang Engkau cintai. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika konten seperti ini memberi manfaat untuk hati dan perjalanan rohani kita semua, dukung terus channel ini dengan like, komentar, dan bagikan ke sahabat-sahabatmu yang juga sedang mencari ketenangan dalam zikir. Insya Allah, semakin banyak yang tersentuh, semakin besar pahala yang mengalir. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya tentang dunia tasawuf dan pembersihan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.